Oke, selamat pagi, Pastor, Bruder, Frater, Suster, Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, dan Wakil Kepala Sekolah yang hadir di sini untuk mengikuti FGD tahap 1 pada hari Senin 1 November 2021. Selamat pagi, Shalom, Namo Buddhaya, salam pendidikan, berkah dalam, damai Kristus beserta kita semua, dan salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini, perkenalkan saya Yohana Bonagiunta Febriani Harti, bisa dipanggil dengan Bona, untuk memandu kegiatan kita hari ini. Tak lupa kami juga menyapa kepada Bruder Albertus Suwarto selaku Ketua Pelaksana Tim POP Jenjang SMP, dan kepada narasumber Bruder Warto, Pak Heri, dan Mas Hendi yang ada di sini. Ya, selamat pagi, Mbak Bunda. Selamat pagi. Semoga Bruder, Pak Heri, dan Mas Hendi tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Bapak, Ibu, Pastor, Bruder, Suster pun juga semangat dalam mengikuti kegiatan FGD hari ini. Berikutnya, kita mengawali kegiatan kita pada hari ini untuk berdoa terlebih dahulu. Saya minta bantuan kepada Ibu Porman untuk memimpin untuk memimpin doa pagi. Dipersilakan kepada Ibu Porman. Baiklah, kita awali kegiatan FGD kita ini dengan berdoa. Kita buat tanda kemenangan kita atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami datang mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa atas segala kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami. Terlebih-lebih pada saat ini Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami dalam forum FGD 1 ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar apa yang akan kami bicarakan dan yang kami seringkan untuk hari ini dapat bermanfaat untuk unit sekolah kami masing-masing, terlebih-lebih untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kiranya semua narasumber kami, Engkau berkati Bapa, Engkau berikan kesehatan. Demikian juga kami semua peserta, kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan, kesehatan, dan memberikan kemampuan kepada kami untuk mengerti apa yang disampaikan oleh para narasumber kami. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan seluruh kegiatan kami ini ke tangan kasih-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, amin. Terima kasih Ibu Porman Sibrani yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Kami panitia mengucapkan selamat datang di kampus virtual FGD tahap 1 ini. Sebelumnya saya akan mempresentasikan dulu anggota FGD pada hari ini, yaitu ada dari SMP Swasta Santo Saverius 2 Kabanjahe. Apakah ada? Hadir Bu ini. SMP Swasta Maria Goretti Kabanjahe, SMP Swasta Budi Murni Pintu Angin, SMP Swasta Budi Murni Lau Baleng, Hadir Bu. Swasta Bunda Mulia,
SMP swasta Santo Agustinus Horizon, SMP swasta Santo Thomas II, SMP swasta Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi. Baik. SMP swasta Santo Thomas II, Bu, sudah diganti bertukar menjadi SMP Saverius 1 Kawan Jahe. Oh iya, terima kasih Bapak. Untuk lanjutan acara kita mulai dari jam 9 karena ini juga sudah lewat dari jam 9, nanti sampai dengan pukul 1 siang. Dan hari ini fasilitator kita yaitu Suster Cordia Tinambunan. Semoga Suster Cordia bersedia untuk memandu menjadi fasilitator kita pada hari ini. Sebelum kita memulai FGD kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada pastor, bruder, frater, suster, bapak, ibu untuk duduk dengan tegap menyanyikan lagu Indonesia Raya di dalam hati. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya mengingatkan untuk bruder, suster, pastor, frater, bapak, ibu, untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat. Untuk menyemangati kegiatan kita hari ini, masih ingat dengan yel-yel luber? Bisa? Udah ya? Lagunya? Yel-yel luber? Luber, 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 literasi luber, karakter, yes. Kita menunggu. Kita ulangi. Luber, luber, literasi unggul berkarakter. Yes. Lagi. Luber, literasi unggul berkarakter. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilakan Suster Cordia, aku fasilitator untuk membuka acara dan memberikan pesan-pesan kepada kami semua. Kepada Suster Cordia, kami persilakan waktu dan ruang ini kami sediakan untuk forum diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati para pengurus Yayasan Don Bosco,
dan juga para narasumber kami, Bruder Warto, Pak Heri, dengan Mas Hendy. Nah, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri karena saya berasal dari Yayasan Putri Hati Kudus dan saya bekerja di unit SMP Asisi Siantar. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, Suster, kita bersama-sama kembali berdiskusi apa yang telah kita terima dalam diklat 2 minggu yang lalu ataupun 1 minggu yang lalu untuk instruktur kurikulum. Banyak hal yang sudah kita terima, materi-materi untuk memperdalam bagaimana kita menggali budaya-budaya lokal yang ada di sekolah kita masing-masing dan juga core value yang harus kita masukkan dulu nanti di dalam kurikulum kita. Nah, kesempatan ini sangat baik dan sungguh membantu kita untuk semakin mendalami. Mungkin sudah kita mencoba menganalisis kebutuhan-kebutuhan apa yang ada di sekolah kita dan juga core value mungkin tidak kita sadari sudah kita lakukan namun belum terdokumentasi atau belum kita tuliskan di dalam kurikulum kita. Maka kesempatan pada FGD 1 ini kita ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, hebat, Bruder Warto, Pak Heri, Mas Hendy, yang selalu setia mendampingi kita untuk semakin mampu kita merefleksikan nilai-nilai budaya atau nilai kearifan lokal serta core value yang mungkin sudah kita tulis-tulis atau mencari dalam waktu kurang lebih 2 minggu ini. Semoga semakin terarah lewat diskusi kita pada hari ini. Kami berharap kepada para bapak dan ibu, suster, mari kita sharing bersama, lebih terbuka apa yang sudah kita buat dan mau kemana arahnya, kita diskusikan bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Maka kesempatan ini kami berikan kepada narasumber kami yang kami hormati dan kami cintai, Bruder Warto, Pak Heri, dan Mas Hendy. Ya, waktu ini kami berikan kepada Bapak. Terima kasih. Ya. Pak Heri dulu atau monggo ya. Dermata dulu. Ya. Selamat pagi para suster, Bapak Ibu semuanya, para aktivis pendidikan di daerah Medan. Semoga hari ini kita semuanya diberkati Tuhan dan penuh semangat ya. Nih. Hari ini kelompok ketiga untuk sebagian sekolah Yayasan Don Bosco. Kemarin pagi, kemarin sore, luar biasa jam 9 sampai jam 13. Lalu yang sore itu sampai molor, bukan molor karena apa-apa, tapi karena begitu asiknya kita diskusi sampai lupa jam. Jam 2 siang kita mulai sampai selesai itu jam 6.20 atau hampir setengah 7 petang, dan mereka semua teman-teman dari Yayasan Don Bosco dengan antusias berdiskusi menemukan apa yang seharusnya sebaiknya dipikirkan dan menjadi ide lalu diusahakan untuk dilaksanakan. Pada pagi hari ini kita bersama 3 kelompok yayasan, yaitu yayasan dari Don Bosco, kemudian Yayasan Putri Hati Kudus, dan Yayasan Setia Medan. Nah, hari ini dihadiri juga ini Suster Parmi Nauli ini dari Don Bosco. Dari kemarin pagi, sore, sampai hari ini hadir aktif mendengarkan, memberikan support yang luar biasa untuk guru-gurunya. Ini dukungan yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan dari Yayasan Putri Hati Kudus dan Yayasan Setia Medan juga ada yang hadir akan sangat menyenangkan bagi kami semua. Baik, Suster, Bruder, Bapak Ibu semua, pada FGD hari ini kita akan kembali mereview apa yang sudah kita peroleh pada waktu diklat atau BMTEK Kepala Sekolah beberapa waktu yang lalu.
dan sekarang ada bersama wakil kepala sekolah, dan mungkin ada 1-2 tim dari masing-masing sekolah. Kemarin itu ada yang guru-gurunya ikut mengikuti FGD ini, walaupun yang hadir di layar kaca itu yang diundang, tapi di belakangnya ada serombongan guru-guru satu sekolah mengikuti. Lah ini luar biasa. Nah, fokus grup discussion kita pada hari ini adalah dari apa yang kemarin waktu diklat trainer itu atau BIMTEK kepala sekolah, kita sudah mendengar banyak masukan terkait ide pengembangan sekolah menyangkut budaya mutunya. Nah, itu kan luas sekali. Nah, kemampuan kepala sekolah bersama jajarannya menemukan apa yang sebaiknya kita bangun sebagai sebuah gagasan, lalu kita rumuskan menjadi pijakan pengembangan sekolah kita. Kita akan, kalau kemarin itu dari kelompok hari kemarin itu mengistilahkan, Suster Parmi Nauli ini yang mengatakan kita harus menginstal ulang diri kita, sekolah kita, ya, dan sharing. Baru 2 tahun terakhir memikirkan terkait nilai-nilai inti yang harus dikembangkan, padahal sekolah Don Bosco sudah beberapa dekade berdiri. Nah inilah yang pagi hari ini kita akan mengerucutkan sebenarnya nilai-nilai yang menjadi pesan bagi sekolah kita, baik itu dari yayasan, dari kongregasi, kalau itu kongregasi, tapi semuanya itu jangan sampai menjadi benda asing di lingkungan sekolah kita. Anak-anak, orang tua, masyarakat sekitar, itu dari sisi rasa perasaannya harus connect, nyambung, ya itu sesuatu yang baik. Mengapa dikatakan baik? Karena dari sisi budaya tidak bertentangan, bahkan mendukung, memperkuat apa yang dihidupi. Sehingga pendidikan kita ini menjadi pendidikan yang smooth, ya, tidak ada pergolakan di tengah masyarakat, lalu masyarakat mendukung karena itu sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Nah, masing-masing sekolah itu kan berada di wilayah yang berbeda-beda. Walaupun mungkin ada yang satu kota, tetapi masyarakat yang kita layani pasti berbeda, segmen pasarnya pasti berbeda, pasti punya karakteristik. Nah, nilai-nilai yang ada di latar belakang orang tua, anak-anak, hobi, bakat, minat, nah semacam itulah nanti yang akan kita coba, kita gali, kita rumuskan, lalu menjadi kekuatan sekolah masing-masing. Jadi setiap sekolah harus percaya diri dengan kondisi masing-masing. Harus percaya diri karena masing-masing sekolah punya misi yang khusus kehadirannya di setiap tempat itu. Itulah hasil yang nanti kita harapkan. Soal teknisnya nanti ke kurikulum dan bagaimana itu dikembangkan secara lebih luas, nanti Pak Heri yang dia membidangi di bidang kurikulum akan membantu kita bagaimana semuanya itu diwujudkan dalam tataran kurikulum. Nah, kalau Pak Hendi ini bagian yang idealismenya sebaiknya seperti ini lah. Pak Heri tugasnya yang idealisme dikonkretkan ke sekolah, caranya bagaimana, kira-kira begitu. Itu aja pengantar saya, mungkin dari Pak Heri, Pak Hendi akan menambah, silahkan. Lanjut dulu, Der. Yang penting saya ingin mengatakan bahwa setiap sekolah itu menjadi raksasa. Every school is a great school. Setiap sekolah itu mempunyai keutamaan, kekuatan, dan hal itu perlu kita gali bersama, kita dokumentasikan karena kita mau menciptakan sejarah baru bagi sekolah kita. Kita pada pagi hari ini, di FGD 1 ini, kita akan menggali kekuatan-kekuatan itu, Suster, Bunda, Bapak, Ibu, menggali kekuatan, memetakan peluang-peluang, kita sadar pasar kita siapa dan kita mau bergerak kemana,
lalu menimba aspirasi-aspirasi dari orang tua, peserta didik, masyarakat, dan juga bangsa negara kita, gereja. Aspirasi-aspirasi itu kita tampung, kita petakan, lalu kita dokumentasikan. Kita semacam menabung, Suster, Buder, Bapak Ibu, untuk hal-hal baik ini kita tuangkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan yang khas di sekolah kita. Itu nanti silakan Bapak Ibu Suster dapat bercerita hal-hal apa, merefleksikan hal-hal apa yang Bapak Ibu dapatkan dari diklat ini dan sudah melangkah ke. Itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Hendi dan Buder Warto. Nah, Bapak Ibu, Suster, kita telah mendengarkan penjelasan secara singkat bahwa kita akan mendiskusikan, menggali yang sudah ada dalam sekolah kita, keutamaan-keutamaan atau kekuatan-kekuatan yang ada, dan hari ini kita sharingkan kembali di diskusi kita ini agar lebih jelas terarah nanti kita untuk melanjutkan budaya-budaya apa yang harus kita tanamkan, keutamaan-keutamaan apa, kekuatan-kekuatan apa yang ada dalam sekolah kita. Maka kesempatan ini mari kita mulai bercerita, bersharing bersama dengan narasumber kita, menimba hal-hal yang baru dari mereka bertiga supaya lebih tahu bagaimana memetakan semua nanti kekuatan ataupun kelebihan, keutamaan yang ada di dalam diri kita masing-masing juga di dalam sekolah kita. Maka untuk itu kita mulai dari sekolah Santo Thomas Xaverius I Kabanjahe. Kami persilakan untuk menseringkan apa yang sudah dibuat setelah mengikuti diklat kurang lebih 2 minggu ini. Kami persilahkan, Pak. Selamat pagi. Ibu, maaf Ibu ya. Selamat pagi para pengusaha kami. Selamat pagi para narasumber kami. Selamat pagi Suster Cordia sebagai fasilitator kami. Jadi selama 2 minggu ini kami guru-guru SMP Santo Xaverius I sudah mendiskusikan kira-kira apa budaya yang bisa kami terapkan di sekolah kita dan disesuaikan dengan karakter daripada Santo pelindung kami itu Santo Franciscus Xaverius. Jadi yang kami tanamkan di sini yang pertama dulu kerendahan hati dan kerja keras. Karena dari Santo pelindung kami karakter yang bisa kami ambil untuk diterapkan di sekolah ini adalah karakter kerja keras, rendah hati dan melayani sesama. Hanya itu yang bisa dulu saya sampaikan, Suster. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Apakah Ibu tidak ada hal-hal yang mau dibicarakan ataupun minta masukan dari narasumber kita? Artinya untuk saat ini, Suster, memang kami masih mengambang hal-hal apa saja yang kami lakukan untuk membuat kurikulum. Jadi untuk selanjutnya nanti akan kami tanyakan. Untuk saat ini kami mendengarkan dulu, Suster. Baik, terima kasih, Bu. Nah, tadi dari SMP Xaverius, yang keutamaan yang sudah mereka gali, kerendahan hati, kerja keras, melayani sesama. Mungkin Bruder boleh memberi masukan supaya lebih jelas, karena Ibu ini tadi mengatakan bahwa masih mengambang seperti itu. Mungkin Bruder atau Mas Hendi atau Pak Heri bisa memberi penjelasan lebih jelas lagi supaya mereka bisa melanjutkan penggalian mereka tentang nilai-nilai budaya lokal serta core value yang ada di sekolah mereka, Bruder. Maka waktu ini kami berikan kepada Bruder. Baik, saya dulu ya. Baik, saya sebelum menanggapi yang disampaikan Ibu siapa ini? Seukur ya. Iya, Bruder. Oke. Boleh Bu saya tanya latar belakang pekerjaan orang tua siswa, Bu?
Oh, ya terima kasih Bruder. Latar belakang pekerjaan orang tua siswa di sekolah kita itu rata-rata petani, Bruder. Oke, petani ya. Yang kedua, karena petani, dugaan saya sekolah ibu berada di daerah pedesaan. Daerah perkotaan memang, Bruder, tapi siswa kita rata-rata dari desa gitu. Oh, bentar. Jadi sekolah di perkotaan, tapi Di kabupaten kita, Bruder. ya kabupaten ya. Tapi orang tua atau anak-anak itu dari pedesaan. Iya, Bruder. Nah, gitu. Baik, mata pencariannya adalah petani, sekolah ada di daerah perkotaan. Kemudian dilihat dari apa ya, tradisi yang kuat apa Bu, kebudayaan yang kuat atau budaya kesenian yang kuat, ada nggak yang menonjol di daerah itu? Kesenian, apakah lebih kepada nyanyi-nyanyi, nari, atau kesenian khusus? Iya, nyanyi-nyanyi, Bruder. Kalau di tari-tarian, nyanyi musik begitu. Oke, nyanyi tarian ya. Nah, baik Bu. Jadi Ibu ini kan pekerjaan orang tua sebagian besar petani. Iya, Bruder. Nah, kehidupan petani, pola pikir petani ini mesti harus kita tangkap Ibu. Untuk petani Medan, bapak-bapak, ibu, orang tua petani yang ada, yang anak-anaknya sekolah di sekolah ibu ini, mesti kita tangkap kerinduan mereka, mengapa menyekolahkan anak-anak di tempat ibu. Adakah sekolah yang lebih dekat dari orang tua ini, atau satu-satunya sekolah sehingga mereka menyekolahkan ke sekolah Santo Fransiskus ini, ya. Nah, kalau kita paham pekerjaan dari orang tua ini, orang tua atau petani itu kan punya pola pikir yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang pedagang. Biasanya kalau pedagang itu dilihat dari cara berpikirnya soal hitung-hitungan itu lebih menonjol. Ya, tapi kalau petani itu pada umumnya hidupnya lebih tenang pada umumnya, ya, lebih tenang, lebih mudah menerima keadaan karena mereka terbiasa tidak bisa menghitung terkait dengan kalau petani padi atau sawit Bu. Palawija. Nah, petani palawija artinya di tanah kering kebun gitu ya. Petani itu kan tidak bisa menghitung bahwa hasil panenannya itu akan berhasil. Pada umumnya petani itu lebih banyak mengandalkan kepercayaan kepada Tuhan. Semoga pertanian yang dia tanam macam-macam itu berbuah. Dan sikap petani jika panen gagal, pada umumnya dia tidak akan mudah menggerutu karena panenannya gagal. Petani itu lebih mudah menyerahkan kegagalannya kepada penyelenggaraan ilahi. Ya, ini memang belum saatnya panen. Nah, hal seperti itu lebih mudah menerima, itu petani. Ya, kondisi-kondisi seperti itu suasana hati, perasaan, budaya yang ada di kehidupan petani. Nah, kalau kita melihat seperti itu, budayanya seperti itu, kira-kira untuk memperkuat atau memberikan pengharapan kepada para petani, kira-kira bagaimana ya Bu ya? Nah, pengalaman saya juga anak petani. Saya sekolah dulu di lingkungan pedesaan, hampir semua anak-anaknya itu 80% anak petani. Nah, yang mengesan bagi petani itu adalah jika sekolah itu bisa memberikan pendidikan yang disiplin, yang serius, yang tadi disebutkan kerja keras, ya, tidak mudah libur, tidak mudah pulang pagi, karena petani
Jogja karena bukan petani di Medan, ya di Medan mungkin sawahnya berhektar-hektar, tapi di petani di desa Jogja itu kan sekedar bisa untuk makan dari panen ke panen. Nah, sekolah itu lalu menjadi harapan masa depan orang tua, karena orang tua tidak bisa mewariskan harta tanah yang luas untuk anak-anaknya. Begitu. Nah, karena orang tua punya kerinduan, satu-satunya cara agar anaknya kelak bahagia, bisa mencari makan, adalah sekolah. Nah, ini kan pola pikirnya. Maka sekolah-sekolah yang disiplin, sekolah-sekolah yang keras mendidik anak-anaknya diburu oleh para petani itu, karena semacam memberikan jaminan masa depan kepada anak-anaknya. Nah, begitu. Nah, saya nggak tahu petani yang ada di sekolah ibu ini, mereka itu punya kerinduan apa terhadap anak-anaknya. Apakah mereka punya kerinduan agar anaknya bisa bertani yang baik, lalu bisa mengolah tanah yang baik? Nah, kerinduan itu berarti harus dijawab di tempat ibu. Kalau di tempat saya, karena petani di tempat saya itu sawahnya sempit-sempit, sekedar bisa dipakai untuk makan dari panen ke panen, sampai generasi kedua nggak bisa dibagi lagi tanah itu, dibagi lagi ke anak cucu ya hanya selebar kolam ikan aja, untuk apa, ya kan? Nggak bisa makan pasti. Nah, itulah maka petani di tempat saya katakan tadi punya kerinduan, satu-satunya masa depan anak saya adalah lewat sekolah pendidikan. Maka di kampung saya sekarang kosong, Bu, nggak ada orang muda. Anak-anak muda pergi. Anak-anak muda dulu seusia saya sekolah semua pergi. Sekarang banyak rumah tua jadi rumah hantu karena nggak ada anak muda yang tinggal di kampung karena sukses pendidikan. Nah, begitu. Nah, ini yang harus kita tangkap. Budayanya berarti budaya disiplin, budaya itu berbasis lingkungan. Karena menjadi kerinduan. Banyak sekolah tempat saya, sekolah yang tidak bisa memberikan jaminan masa depan, ya nggak laku di tempat saya dulu, gitu ya. Banyak sekolah, tapi yang dipilih sekolah-sekolah yang mendidik anak-anaknya sangat keras. Nah, itu kan nanti budaya petani, menggantungkan ke sana itu. Kemudian karena ini sekolahnya di daerah perkotaan, orang-orangnya dari desa, ya bisa jadi apakah mereka memang punya kerinduan, ada unsur hidup perkotaan yang ingin dia rasakan juga. Nah, ini nggak ngerti juga, karena orang desa, dia ingin juga, aku tidak mau tinggal sekolah di desa terus, pengen tahu punya pengalaman hidup di kota. Nah, ini kan juga harus kita tangkap juga. Ya, ini seperti itu. Kemudian soal kesenian, tari-tarian. Seni dan tari itu kan pasti punya pesan nilai tertentu, Bu. Ada lagu-lagu daerah. Nah, lagu-lagu daerah itu coba semangat lagu daerah di tempat ibu itu juga bisa diambil inspirasinya sebagai semangat. Karena lagu dan tari-tarian di daerah itu pasti punya semangat tertentu. Nah, coba ambil saja salah satu kesenian yang memang punya pesan baik untuk anak-anak. Nah, itu dinarasikan menjadi sebuah nilai yang akan dihidupi di itu. Kita itu kan kadang-kadang bersusah payah belanja nih hal-hal baik ke luar negeri, ke orang asing, ke teori-teori pendidikan dari luar negeri. Sementara di tempat yang terdekat dengan kita, nyanyian tari-tarian yang ada di budaya kita itu kan kaya pesan. Kalau itu bisa kita teknologikan, wah itu kan luar biasa, Bu. Ya, kalimat-kalimat bijak orang Batak itu kan banyak sekali. Budaya orang Batak itu kan, orang Jawa itu juga, kebudayaan Jawa itu rumit, tapi aku memikirkan budaya Batak itu lebih rumit. Nah, pasti punya pesan juga di situ, ya. Nah, silakan dicari, Bu. Iya. Itu komentar saya. Nanti lalu dirumuskan menjadi ide. Kita nggak usah jauh-jauh belanja nilai kemana-mana. Santo Fransisius bagaimanapun dia orang Eropa. Dia memang santo yang baik, punya pesan. Tapi kalau bisa pesan baik itu juga
tidak jauh-jauh dengan budaya kita. Oh, ternyata di tempat kita juga ada. Nah, itulah yang kita maksudkan. Begitu. Itu komentar saya. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Ya, terima kasih. Udah, lanjut ke saya dulu ya, supaya kita masuk semuanya. Bapak, Ibu, Suster, Buder, perkenankanlah saya untuk share screen. Nah, ini dulu. Kenapa sih kita harus bersusah payah untuk belajar model program Luber ini? Seperti yang dikatakan oleh Buderwarto tadi, bahwa kita itu mempunyai nilai-nilai yang luar biasa. Kebudayaan kita di tanah yang kita pijak, di bumi pertiwi kita, itu banyak sekali kearifan-kearifan lokal. Selebihnya di daerah-daerah kita juga, itu kan para misionaris sudah memberikan tonggak-tonggak bagaimana mempribumisasikan iman melalui pendidikan. Suster, Buder, Bapak, Ibu, di sini saat diklat kita, rangkaian diklat kita, kekayaan-kekayaan inilah kita gali sampai nanti tahun 2023 POP selesai ini. Kita diharapkan untuk menjadi sekolah penggerak bersama dengan konsorsium Ismaya dan Yayasan Pangudi Luhur yang diminta oleh negara untuk menciptakan suatu model atau melaksanakan suatu model yang sudah tercipta oleh Pangudi Luhur. Ada suara nih Pak Heni. Itu mute itu. Oh, ke mute. Maaf. Tes, bisakah terdengar? Masuk, Pak, ya. Suara Terima kasih. tidak ada. Oh, mungkin itu Pak, di komputernya Bapak yang perlu di. Apakah yang lain masuk mendengarkan suara saya? Masuk ya. Oke, kita lanjut ya. Lalu yang ke Heri, nah, tolong di. Oke, siap. Kita mau merevitalisasi nilai ini, Bapak, Ibu, Suster. Nilai dari mana? Nilai dari spiritualitas. Nah, itu dari keuskupan kita, kongregasi kita, nama pelindung kita, maksudnya pelindung yayasan maupun pelindung sekolah. Kita gali nilai-nilai ini jadi sebuah atau 1, 2, 3 nilai-nilai inti. Nanti saya akan jelaskan lagi. Lalu disandingkan bersama keutamaan Santo Santa. Lalu ada identitas sekolah Katolik ya, identitas sekolah Katolik. Di sini ada identitas sekolah Katolik, berarti kita tidak bisa meninggalkan masyarakat, ya, masyarakat berurat akar di tanah lokal. Lalu karakter pelajar Pancasila. Nah, mau tidak mau, kita harus menaati kurikulum yang sudah dicanangkan oleh negara. Di sini ada budaya sekolah. Di bagian evaluasi akhir kita akan memetakan ini, karakter unggul profil lulusan sekolah. Dari mana karakter ini, unggul ini diciptakan atau dilahirkan? Dari nilai-nilai inti, keutamaan pelindung sekolah, nilai-nilai inti ini maksudnya yang nilai-nilai inti kita, kongregasi kita, yayasan kita, sekolah kita, kebudayaan kita, lalu juga ada keutamaan pelindung sekolah. Kita sandingkan dengan profil pelajar Pancasila, di karakter unggul profil lulusan. Dan semuanya ini ada dalam ekosistem sekolah, Bapak Ibu Suster, yang akan kita ciptakan, yang akan kita programkan menjadi sebuah kurikulum. Maka saat ini kita bergerak bersama, Suster dan Bapak Ibu, untuk menggali harta karun yang luar biasa. Dan sekali lagi saya ungkapkan bahwa kita di sini menggali harta karun yang luar biasa dari tanah kita, tanah lokal kita, kearifan-kearifan lokal di mana kita ada, maksudnya di sekolah kita ya. Tadi Buderwarto sudah memetakan psikologi kultural,
psikologi dari masyarakat petani atau masyarakat petani yang ada di kota. Pasti ada kegelisahan, aku gelisah ini. Aku ingin seperti orang-orang yang di kota, tetapi jati diri saya, identitas saya petani. Nanti silakan Bapak Ibu Suster itu googling bagaimana nelayan-nelayan Rembang. Nelayan-nelayan Rembang. Walaupun nelayan tradisional, mereka itu sangat kaya, omsetnya sampai miliaran. Kita juga akan melahirkan seperti ini. Walaupun kita petani, tetapi petani yang bagaimana? Itu pasti mempunyai keutamaan-keutamaan, berbijak tanah, mempelajari budaya setempat, lalu ada nilai-nilai untuk daya dorong, daya dobrak, lalu kalau mungkin kita stuck, kita diam, pasti ada daya ungkit. Dan di sini dalam POP ini kita mempunyai daya ubah untuk bergerak dan menggerakkan. Itu saja Bapak Ibu. Akan bicara lagi apa yang harus kita lakukan dengan proses kita ini bersama. Kurang lebih seperti itu, Bu Syukur. Ada bayangan kah? Ya, sudah mulai ada, Pak. Ya, nanti silakan Ibu mulai dari menggali nilai inti. Di diklat kepala sekolah itu ada metode-metodenya. Bapak, Ibu silakan cari bersama sama banyak guru, banyak orang tua, libatkanlah mereka. Karena ini keutamaan-keutamaan. Dan kita akan menggali nilai di sana. Nanti silakan Ibu mengikuti itu saja. Lalu kita masukkan keutamaan-keutamaan atau nilai-nilai dari pelindung kongregasi, Fransiskus Xaverius. Lalu kita tuangkan di modul selanjutnya, di modul 4 itu ada pendekatan budaya, bagaimana kita memasukkan unsur budaya. Kalau di Ibu Batak Toba, Batak Simalungun, atau Batak yang banyak? Mayoritas Batak Karo, Pak. Oh, baik, Batak Karo. Ya, lalu kekuatan Batak Karo itu seperti apa? Kita tuangkan menjadi sebuah jargon atau sebuah moto, atau bagaimana itu menjadi gitu, Ibu. Terima kasih, selamat berziarah. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Bruder dan Mas Cindy yang sudah memberikan penjelasan. Menurut saya Ibu Semayang udah semakin jelas arahnya, Bu, ya. Maka kita mulai kerja keras lagi lah untuk menggali keutamaan-keutamaan itu di dalam sekolah kita, ya. Iya, Suster, terima kasih. Apakah masih ada Ibu mau ditanyakan atau masih ada mau diseringkan? Masih ada waktu. Untuk saat ini. Baik, terima kasih Ibu. Saya tambahkan Suster sedikit. Silakan Pak. Pak Heri. Ya. Pada FGD tahap 1 ini nanti yang harus Ibu kerjakan, ide yang digali tersebut dituangkan dalam naskah akademik, ya Bu. Naskah akademik tentunya ilmiah, ada sitasinya. Sitasi itu kutipan dari artikel, jurnal ilmiah, buku ilmiah, buku-buku, dan seterusnya. Karena tadi kan nilainya kerja keras Fransiskus Xaverius, ada nilai kerja keras, saya kira juga ini sudah dipahami. Kan nanti silakan dituangkan dalam naskah akademik. Naskah akademiknya sudah pernah dapat ya Bu ya, yang kami beri contoh Luber, dari Luber. Sudah ada ya. Nah, kira-kira naskah akademik seperti itu. Dan target FGD 1 selesai, naskah akademik itu juga bisa selesai.
Begitu, Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Suster Cordia. Terima kasih Pak Heri. Kalau tidak ada lagi pertanyaan Ibu atau sering Ibu, kita lanjutkan ke SMP Santo Saverius II Kabanjahe. Tetap juga dari Kabanjahe nih Pak. Ya, dipersilahkan. Dari SMP Santo Thomas. Santo Thomas. Baiklah, Saverius. baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Narasumber kami, Bruder Warto, Mas Hendy, Pak Herbertus, MC kita hari ini, Suster Cordia Tinambunan, dan juga pengurus yayasan yang juga hadir dalam FGD ini. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bercerita sedikit dalam FGD kita ini untuk menambah nanti wawasan dalam pengembangan kurikulum di sekolah kita. Jadi yang pertama juga mungkin perlu saya sampaikan sedikit tentang gambaran sekolah kita, biar nanti mungkin narasumber nanti bisa memberikan masukan. Sekolah kita SMP Santo Saverius II Kabanjahe itu terletak di kota Kabanjahe, di pinggirannya. Ini berdekatan dengan lokasi gereja paroki Santo Petrus Paulus, dan siswa kita sekarang ini ada sekitar 503 orang, di mana siswa-siswa kita ini berasal dari berbagai desa dan juga dari lingkungan sekolah sekitarnya, di mana mata pencaharian utama daripada orang tua itu mayoritas adalah bertani dan sebahagian kecil adalah berdagang. Jadi untuk menggali nilai-nilai inti sekolah yang akan kami terapkan nanti dalam pengembangan kurikulum, yang pertama dulu kami melihat visi dan misi sekolah kita. Adapun visi dari sekolah kita, visi SMP Santo Saverius II Kabanjahe itu adalah menjadi lembaga pendidikan bermutu tinggi yang mengasuh para siswa-siswi untuk memiliki watak baik, berilmu unggul, berkebinekaan global yang berpusat pada pengharapan dan kasih Yesus Kristus. Itulah visi sekolah kita. Jadi untuk mencapai visi sekolah kita ini dan juga untuk mencapai tujuan sekolah yang menciptakan profil pelajar Pancasila, maka sesuai dengan tugas-tugas yang sudah disampaikan kepada kami untuk menggali ide apa yang akan dibuat nanti untuk pengembangan kurikulum ini, maka kami adapun nilai-nilai inti yang sudah kami gali sesuai dengan sekolah kita yang dikatakan itu sekolah yang khas kekatolikannya, maka yang pertama dulu nilai inti yang kami kembangkan adalah religius, jujur, toleransi, meningkatkan semangat kebangsaan,
cinta tanah air, demokratis, cinta damai. Kemudian rasa ingin tahu, gemar membaca, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, peduli lingkungan sosial, bersahabat, dan komunitatif. Nilai-nilai inti sekolah kami ini kami sinergikan dari keutamaan Santo, pelindung sekolah kita, dan juga pelindung yayasan, yang keutamaannya beriman kepada Yesus Kristus, semangat dalam pewartaan Injil. Itu adalah keutamaan Santo, pelindung sekolah kita, termasuk itu nanti beberapa yang kami menjadi bahan masukan untuk kami. Beberapa keutamaan itu seperti sifat bekerja keras, mencintai dengan kelemah lembutan, mau mengakui kekurangan, mau melayani dan bukan menguasai, dan ramah dalam melayani. Jadi inilah beberapa nilai inti yang ingin kami masukkan ke dalam kurikulum yang nanti akan dikembangkan di sekolah kita. Tetapi walaupun demikian, kami sangat mengharapkan masukan-masukan daripada narasumber kami yang nanti bisa menjadi bahan atau model untuk kami untuk memasukkan ini dalam kurikulum sekolah kita nanti. Jadi sesuai dengan karakter profil Pancasila, kami di sini sudah berusaha memang untuk bagaimana untuk mensinergikan nilai religius dengan keutamaan Santo Saverius contohnya, dan karakter profil Pancasila yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia kami jabarkan nantinya dalam kurikulum kita. Di samping itu nanti kami tidak terlepas memasukkan kurikulum itu dari yang sudah dari unsur budaya yang disampaikan dari teori Kunjaraningrat. Kami itu mengambil dari sistem religinya, dari sistem pengetahuan, dan keseniannya. Jadi masih kira-kira sampai di sini dulu narasumber kami, dan juga suster mungkin nanti akan bisa diberikan masukan bagi kami dari narasumber. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sibarani. Mungkin kita berikan kesempatan ini pertama kepada Bruder. Nah, tadi nilai inti yang sudah disebutkan beberapa, religius, jujur, toleransi, dan seterusnya, disinergikan dengan nilai-nilai dari Santo Thomas, beriman pada Yesus Kristus, dan seterusnya. Nah, kami persilahkan kepada Bruder untuk lebih memperjelas lagi bagaimana ini nanti bisa sampai ke kurikulum. Terima kasih.